Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang didasari dari Filipi 3 ayat 12 sampai 14 dalam renungan harian GKI bersama saya, Pendeta Lindawati Niman. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, syukur kami naikkan padamu tidak habis-habisnya, karena hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu yang adalah kehidupan bagi kami. Bersabdalah, kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus firman-Nya hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat, bacaan firman Tuhan saya bacakan kembali seperti minggu lalu, diambil dari Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Demikian, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang suka mendengar dan memelihara firman Tuhan. Sahabat Kristus, hari ini kita memasuki lagi perenungan kedua dari rangkaian perenungan berkelanjutan berdasarkan bacaan kitab Filipi tadi ya. Tema-tema perenungan untuk beberapa minggu ini berisi bagaimana kita dapat membangkitkan semangat dan terus mengisi waktu yang Tuhan berikan selama kita masih diberi anugerah nafas dari Tuhan. Minggu lalu perenungan firman Tuhan mengajak kita untuk memiliki dan menghayati tujuan hidup kita. Itu membuat kita termotivasi dan memiliki kekuatan dan semangat dalam mengisi kehidupan ini. Persoalannya adalah dalam mengisi kehidupan ini, kita merasa ingin segera selesai atau mendapatkan hasil yang segera sempurna. Sehingga ini membuat kita ingin melakukan hanya pekerjaan yang besar saja. Sahabat, saya ingin mengatakan bahwa semua yang instan itu biasanya murahan ya, dan tidak berkualitas. Bukankah makan mie instan atau processed food lain yang berbagai macam itu yang kita beli di toko-toko itu tidak sehat kan? Nah, menyadari hal itu, maka soal memiliki dan mencapai tujuan kini kita pandang sebagai sebuah dorongan, arah, dan semangat bagi kita untuk mencapainya. Dan bersamaan dengan itu yang penting juga kita menghargai kehadiran kita hari ini di sini, saat ini. Jadi sahabat Kristus, untuk memiliki kekuatan dan semangat setiap hari, kita akan menghargai hari dan saat ini, di mana kita mau memilih untuk tetap berenergi mengisinya. Hal ini juga disebut Paulus dengan berlari untuk mencapai panggilan sorgawi. Jadi Paulus pun dengan memiliki tujuan, ia tak melupakan hari atau saat ini untuk mengisinya dengan kekuatan dan semangat yang penuh berlari itu tadi. Saat ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Kesadaran bahwa kita hadir di saat ini dengan segala apa yang ada, saudara-saudara, baik itu adalah pekerjaan atau berkat yang kecil maupun yang besar, lalu disadari sebagai sesuatu yang berharga, membuat kita akan lebih menghargai dan bersemangat dalam momen yang berharga ini. Sahabat Kristus, sehubungan bahwa kesempatan ini sangat berharga dan apa yang ada pun menjadi berharga, maka sikap dan perbuatan kita pun menjadi sebuah bentuk penghargaan pada apa yang Tuhan telah berikan kepada kita saat ini. Kita akan memulai pekerjaan kita dengan apapun yang telah ada, yang telah Tuhan berikan itu. Yang walaupun seringkali kita pandang kecil dan sederhana pada saat ini,
itu semua kita akan hargai. Mengapa kita menjadi menghargai sedemikian rupa? Karena kita sekali lagi dipenuhi penghargaan kepada Tuhan. Maka kita tidak akan menunda melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuannya. Pada kapan? Pada saat ini. Kita tidak perlu menunggu sampai segala yang kita harapkan dan impikan itu menjadi lengkap dan sempurna dulu untuk mencapai dan memenuhi panggilan demi mencapai tujuan hidup kita, untuk menggapai atau untuk berusaha, maksud saya, untuk memenuhi panggilan, mencapai tujuan hidup itu. Yang kita lakukan adalah memulai pekerjaan untuk mencapai tujuan itu. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan segala yang ada ini yang telah Tuhan berikan pada kita. Walau itu adalah suatu yang sederhana. Nah, sahabat Kristus, ingatlah, kita tak akan pernah sampai ke Roma jika tak pernah mengawalinya dengan langkah pertama. Ya, itu adalah sebuah perumpamaan. Jadi memiliki tujuan dilanjutkan dengan melakukan langkah pertama atau memulai dengan apa yang ada yang sederhana mungkin adalah sesuatu yang sangat penting. Ingatlah, kita bisa melakukannya dan memulainya. Filosofi Jepang yang berhubungan dengan hal ini dikenal dengan sebutan Kaizen, yakni fokus pada usaha yang kecil setiap hari daripada melakukan segalanya sekaligus dalam satu hari. Nah, sahabat sekalian, kiranya setiap hari kita menghargai segala kasih karunia Tuhan saat ini, lalu bersukacita karena Tuhan memberi kita nafas dan juga kesempatan untuk memenuhi panggilannya dengan sukacita dan bersemangat ya. Ingatlah, Roh Kudus menyertaimu selalu, menyertai sahabat semua, menyertai saya juga. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kasih dan penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu membuat kami mau terus melakukan panggilan dan menghargai setiap pemberian Tuhan. Walaupun sederhana, kami akan gunakan itu sebagai langkah terus-menerus setiap hari untuk memenuhi panggilan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah setiap orang yang sekarang sedang merasa kecil, tidak berdaya dan tidak berharga. Ingatkan mereka bahwa di mata-Mu yang sederhana, yang kecil adalah sebuah hal yang berharga. Terima kasih di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.